Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Karena tersinggung, seorang pria di Samarinda menembak temannya dengan senapan angin hingga korban meregang nyawa. Di segmen kedua disajikan beragam peristiwa menarik sepekan terakhir. Polda Kaltim siagakan 3.500 personel dalam perayaan Natal dan pergantian tahun. Senapan angin inilah yang digunakan Rasbian menembak temannya sendiri bernama Steven. Peristiwa di Jalan Gatot Subroto, Sungai Pinang, Samarinda itu menyebabkan korban meregang nyawa dengan luka tembak di dada. Rasbian ditangkap tak lama setelah penembakan. Peristiwa ini bermula saat Rasbian dan Steven terlibat percakapan tentang pembuatan busur. Percakapan dua sahabat yang awalnya santai itu berubah tegang. Puncaknya, Rasbian pulang ke rumahnya dan mengambil senapan angin. Saat keduanya kembali bertemu, Rasbian langsung menembak Steven dari jarak dekat hingga Steven tewas. Untuk kronologis kejadiannya ini diawali dari ketika tersangka dan korban ini sedang berdiskusi, kemudian sedang ngobrol-ngobrol terkait cara pembuatan busur, karena korban ini salah satu orang yang mempunyai keahlian dalam membuat busur. Pada saat diskusi itu mungkin ada perdebatan, kemudian ada hal-hal yang mungkin menyinggung perasaan dari tersangka ini, sehingga kemudian tersangka ini pulang ke rumahnya. Setelah itu kembali ke lokasi kejadian dan melakukan penembakan. Atas perbuatannya, Rasbian yang ditetapkan sebagai tersangka ini dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Aktivitas tambang batubara karungan di Jalan Perjuangan Sungai Pinang Dalam, Samarinda dipastikan legal. Kepastian itu disampaikan Kapolresta Komisaris Besar Polisi Arif Fadli Kamis siang. Sebelumnya polisi memintai keterangan 7 saksi, mulai kepala teknik tambang, penanggung jawab lapangan, pemilik alat berat, dan ketua RT. Dari saksi-saksi tersebut didapat keterangan jika lahan yang dikerjakan masuk areal izin usaha pertambangan milik salah satu badan usaha. Izin awal yang dimiliki adalah izin pematangan lahan atau IPL yang terbit pada tanggal 8 Desember 2022. Hasil temuan di TKP, kita sudah melakukan beberapa pemeriksaan dan pendalaman. Ada sudah sekitar 7 saksi yang kita periksa, dari KTT, kemudian penanggung jawab lapangan, pemilik alat, kemudian waker dan ketua RT. Itu sudah kita ambil keterangan, kemudian dari hasil pengambilan keterangan tersebut didapat bahwa lokasi tersebut masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan milik CV Limbu, dan kronologis kegiatan penambangan tersebut sudah kita koordinasikan dengan saksi ahli pertambangan
dan dinyatakan bahwa kegiatan tersebut tidak melanggar pasal 158 Undang-Undang 3 tahun 2020. Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus Pertambangan DPRD Kaltim dengan ditemani beberapa polisi mendatangi areal tambang di Jalan Perjuangan tersebut. Aktivitas tersebut didatangi karena dianggap meresahkan warga. Informasinya diangkut menggunakan mobil L300. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kalau untuk jumlah rate-nya per malam itu kurang lebih sekitar maksimal. Warga Jalan Gerilya Gang Family Blok C dan D Sungai Pinang Samarinda Rabu malam dihebohkan air parit yang berubah menjadi merah darah. Warga mengira warna merah yang menutupi aliran air itu adalah darah, sedang sebagian lainnya menyebut warna merah yang menutup aliran air hanyalah limbah. Dia aja jangan soal takut. Bisa tuh baru melihat tuh mungkin sebelum itu sudah itu. Oh, sebelum itu kayak lah. Tapi abang benar merah banget. Sama ini kurang nggak sudah. Oh, merah betul kayak tadi ya. Merah. Tapi banyak ini. Hah? Sebelumnya enggak pernah kayak gini lah. Belum pernah, ini baru hari ini. Baru hari ini. Oh. Nah, tadi kayak awal dari itu mengiranya ini apa sih kayak? Aku mengira ini apa limbah. Seperti limbah. Limbah ya. Ada limbah apa tuh nggak ngerti kita. Nggak tahu juga ya. Hah? Tahunya kita ya menjelang maghrib kan. Jelang maghrib. Iya. Tahu ada warna merah gitu, Pak ya? Iya. Sebelumnya, Pak? Sebelumnya enggak. Enggak ada ya? Ya enggak tahu juga kita enggak lihat tadi. Enggak, sebelumnya air ini gimana warnanya? Biasanya ya enggak gini. Oh, enggak gini ya? Iya. Baru ini terjadi, Pak ya? Iya. Oh. Setelah hujan kan tadi Pak di mana? Habis hujan. Setelah hujan. Setelah hujan, Pak ya? Untuk memastikan asal warna merah tersebut, tim peliput SCTV Indosiar Kaltim bersama seorang warga menyusuri aliran air. Upaya ini tidak sia-sia. Di bagian hulu aliran air ditemukan drum plastik yang posisinya terbalik. Diduga drum tersebut sengaja dibalik untuk membuang cairan di dalamnya. Iya tadi sempat mulai dari ini parat kan sampai ke atas. Rupanya itu kan kita lihat aliran air ini naiknya ke atas gunung dan ada pergudangan. Nah, di situ memang kayak ada banyak warna merah ini, nggak tahu itu cairan apa, kita belum juga memastikan karena pihak gudang kan tadi kita usah mencari orangnya, pemiliknya juga nggak ketemu. Nggak ketemu, Mas ya? Nggak. Oh iya. Mas, kejadian ini sudah sering atau gimana? Baru kali ini Mas. Baru kali ini ya? Iya, makanya warga sini, kebetulan saya tinggal sini, heboh. Meski sudah menemukan asal-muasal warna merah tersebut, namun jenis cairan tersebut belum diketahui karena pemilik lokasi tidak ditemukan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Karena tersinggung, seorang pria di Samarinda menembak temannya dengan senapan angin hingga korban meregang nyawa. Di segmen kedua disajikan beragam peristiwa menarik sepekan terakhir. Polda Kaltim siagakan 3.500 personel dalam perayaan Natal dan pergantian tahun. Jumat 16 Desember 2022, seorang pria di Balikpapan Barat ditangkap unit Jatanras Satreskrim Polresta Balikpapan setelah membobol toko kelontong di Gunung Guntur Jalan Es Parman, Balikpapan Tengah.
Bersamanya disita barang bukti berbagai jenis rokok hasil curian. Sebelum mencuri, pelaku terlebih dahulu mengintai suasana di sekitar toko. Minggu 18 Desember 2022, polisi di Samarinda Ulu bekerja keras melindungi seorang pria dari amuk warga di Jalan Trisari 1, Samarinda Ulu. Pria itu jadi sasaran kemarahan warga karena diduga hendak mencuri sepeda motor. Pria itu diangkut bersama sepeda motornya yang dikendarai bersama rekannya yang berhasil kabur dari kejaran warga. Minggu 18 Desember 2022, arus mudik dengan memanfaatkan jasa pelayaran dari Pelabuhan Balikpapan jelang Natal 2022 meningkat. 1.400 penumpang tujuan Parepare, Makassar hingga ke Nusa Tenggara Timur diangkut menggunakan KM Siguntang. Pemudik memilih angkutan kapal laut karena harga tiketnya jauh lebih murah dibanding pesawat udara. Senin 19 Desember 2022, seorang pengendara sepeda motor ditemukan tewas di parit kawasan Sungai Kapih, Sambutan, Samarinda. Korban diketahui bernama Raymond, warga Jalan Sejati yang sehari-hari bekerja sebagai anak buah kapal. Jasad Raymond dievakuasi ke rumah sakit untuk memastikan penyebab kematiannya. Senin 19 Desember 2022, warga Mekarsari, Balikpapan Tengah sudah lebih sebulan meninggalkan rumahnya karena khawatir akan terdampak sisa galian C yang berada di belakang bangunan tersebut. Pemilik rumah meminta agar polisi secepatnya bertindak karena perkara ini sudah dilaporkan ke Polda Kaltim. Selasa 20 Desember 2022, perempuan berusia 18 tahun berinisial SY ditangkap polisi di Samarinda usai membuang bayi laki-laki yang baru ia lahirkan. Pelaku ditangkap setelah seminggu diburu polisi. Pelaku nekat membuang darah dagingnya karena takut kepada orang tuanya karena saat melahirkan statusnya belum menikah. Selasa 20 Desember 2022, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga jual telur di Samarinda melonjak. Telur yang biasa dijual Rp50.000 dinaikkan menjadi Rp65.000 per piring. Penjual telur menyatakan kenaikan ini dampak tingginya permintaan. Kondisi tersebut senantiasa terjadi saat hari besar keagamaan termasuk Natal dan Tahun Baru. Selasa 20 Desember 2022, antrean pembeli BBM di SPBU Bujangga, Tanjung Redep, Kabupaten Berau terpantau padat namun lancar. Asisten 2 Setkap Berau menyatakan, situasi tersebut dampak fobia atau ketakutan warga yang mengira BBM akan menjadi langka jelang perayaan Hari Besar Keagamaan.
Rabu 21 Desember 2022, penambangan batubara karungan di Jalan Perjuangan Sungai Pinang Dalam, Samarinda diperiksa polisi bersama seorang wakil ketua Pansus Pertambangan DPRD Kaltim karena dianggap meresahkan warga. Di lokasi tambang, polisi dan anggota DPRD ini tidak menemukan aktivitas penambangan. Benda yang mereka temukan hanyalah tumpukan batu bara dan alat berat. Rabu 21 Desember 2022, Satgas Pangan di Balikpapan menggelar sidak di Pasar Sepinggan dan Pasar Pandansari untuk memastikan ketersediaan sembako dan potensi penimbunan sembako. Dari sidak tersebut, Satgas tidak menemukan indikasi penimbunan dan manipulasi harga, sedangkan persediaan sembako diyakini mampu mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir Januari 2023. Telur ayam dan beras merupakan bahan pokok yang mengalami kenaikan harga di Kutai Barat jelang Natal dan Tahun Baru 2023. Untuk beras, kenaikannya Rp50.000 per karung ukuran 25 kg. Beras yang sebelumnya dijual dengan harga Rp275.000 kini menjadi Rp325.000. Harga berasnya naiknya berapa, Bu? Harga sebelumnya berapa, sekarang berapa per saknya? Dari harga 287, tapi naiknya bertahap sih, Mas. Sekarang udah jadi berapa harganya, Bu? Sudah 300 lebih. Kita partai harga segitu, lebih 300. Sedangkan harga telur ayam broiler yang biasanya Rp325.000 kini menjadi Rp360.000 per ikat atau per 5 piring telur. Kenaikan ini sudah berlangsung lebih sepekan. Ada juga lokal. Ya, tapi juga ya. Kita mau ngopi juga di situ kan? Harga sekarang 360. Nah, ini sudah mengalami kenaikan ya harganya ya? Sebelumnya harganya berapa? Harganya 325. Itu naiknya udah lama atau baru aja? Baru ini pas mau dekat-dekat apa namanya? Natal? Iya, Natal ini. Oh iya. Barangnya dari mana, Mas? Ini barangnya dari Sulawesi. Dari Sulawesi semua? Iya. Ini dijual ke masyarakat langsung atau pedagang di sini juga yang beli? Kadang masyarakat juga yang ambil sama pedagang-pedagang. 325 tadi itu ukurannya kayak gimana? Per berapa dia? Per ikat. Per ikat, satu ikatnya berapa piring? 6 piring. Meski harga telur dan beras mengalami kenaikan, namun keduanya tetap diminati. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Barat. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Karena tersinggung, seorang pria di Samarinda menembak temannya dengan senapan angin hingga korban meregang nyawa. Di segmen kedua disajikan beragam peristiwa menarik sepekan terakhir. Polda Kaltim siagakan 3.500 personel dalam perayaan Natal dan pergantian tahun.
Polisi, tentara, dan Dinas Perhubungan merupakan satuan yang akan membantu pengamanan sepanjang perayaan Natal dan perayaan Tahun Baru 2023. Tim gabungan ini bertugas menjaga Kalimantan Timur tetap dalam keadaan aman. Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Mujiono menyatakan, pada perayaan Natal dan pergantian tahun ini, polisi menyiagakan 2.045 prajurit. Jumlah ini masih akan bertambah 1.460 personel gabungan dari tentara dan Dinas Perhubungan juga satuan lainnya. Ribuan petugas ini akan mulai bersiaga sejak 23 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023. Akan hadir langsung memimpin apel gelari ini. Beliau mendadak tugas ke Jakarta tadi pagi baru. Tokoh pemuda ya, operasi selama 11 hari mulai tanggal 23 Desember sampai 2 Januari. Sasarannya apa? Banyak. Ada manusia, ada barang, ada kegiatan. Manusia siapa saja? Mungkin masyarakat yang melaksanakan merayakan hari Natal, masyarakat yang melaksanakan mudik, masyarakat yang melaksanakan liburan, masyarakat yang melaksanakan shopping, masyarakat yang berkunjung ke tempat wisata. Antara itu. Berapa banyak jumlah personel yang dikerahkan Pak untuk kita pengamanan? Personel cukup banyak, Polri saja 2045, belum dibantu dari instansi terkait. Instansi terkait total 1460. Brigjen Pol Mujiono berharap perayaan Natal dan Tahun Baru di Kalimantan Timur berjalan aman dan lancar. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Unsur pimpinan daerah, Polri dan instansi terkait. Jalur utama di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara ini akan menjadi salah satu titik perhatian tim gabungan saat perayaan Natal dan pergantian tahun. Kawasan ini menjadi perhatian karena Sepaku merupakan pintu masuk ke titik nol ibu kota negara. Hanya mekanisme dukungan dan bantuan pengamanan titik nol tersebut, tim gabungan di Penajam Pasir Utara akan berkoordinasi dengan otorita ibu kota negara. Kewaspadaan lainnya yakni kepadatan arus lalu lintas dari dan ke Sepaku karena perayaan Natal tahun ini bertepatan libur panjang sekolah. Ini tidak kita akan mengontrol dalam satu titik karena saya punya pasukan di Kecamatan Sepaku. Tapi masyarakat yang Nasrani banyak menggunakan rumah ibadah. Tahun ini karena nanti liburannya tidak hanya wisata di sini yang kita prediksikan, nanti titik nol juga akan jadi serbuan dari teman-teman dari masyarakat. Ini yang kita komunikasikan nanti seperti apa mekanismenya dari otorita. Nanti kalau sudah ada keputusannya nanti kita lakukan. Kalau jalur mudik sendiri akan meningkat nggak di daerah jalur Sepaku nanti karena jalan udah baik. Orang akan mengalihkan perjalanan arahnya. Ya, pasti jalur mudik lebih pada pas ketepatan mudiknya ini liburan. Ya. Liburan anak sekolah. Kepadatan di Sepaku masih bisa terkendalikan kalau dari mudik sendiri karena masyarakat Sepaku padatannya sudah tersebar di sana kan, sudah bisa terprediksi. Pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, tim gabungan di Penajam Pasir Utara menyiapkan 600 petugas dari kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan beberapa tim lainnya. Ratusan personel ini akan ditempatkan di 13 posko dan mulai bertugas sejak 23 Desember hingga 2 Januari 2023. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Maka lakukan pengaturan jadwal keberangkatan dengan modal sinergitas dan soliditas yang baik agar masyarakat. Didampingi Bupati Berau. Petugas gabungan mulai dari tentara, polisi, Satpol PP, Dishub, PMI, dan lainnya Kamis sore melakukan apel gelar pasukan Operasi Lilin tahun 2022 di halaman Polres Berau di Tanjung Redep.
Pada pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023 ini, petugas yang diterjunkan 521 personel. Petugas-petugas tersebut akan disiagakan di 10 rawan termasuk di sejumlah gereja. Pos pelayanan di beberapa tempat termasuk bandara sama tempat-tempat keramaian lainnya. Kemudian ada juga stasioner di tempat ibadah ya, khususnya pada pelaksanaan waktu ibadah Natal dan Tahun Baru. Untuk pengamanan ini berapa personil dan yang diterjunkan? Total 521, 395 dari internal kepolisian, sisanya dibantu rekan-rekan dari TNI, Kementerian Lembaga, serta Ormas dan lain-lain. Bupati Berau Sri Juniarsih memastikan pengamanan Nataru tidak hanya dilaksanakan di perkotaan, namun meluas di semua daerah termasuk sejumlah pulau terluar dan pulau wisata. Antisipasi gang Nataru agar masyarakat terasa nyaman dan aman. Untuk Pulau Derawan sama Maratua sendiri seperti apa pengawasannya? Saya rasa setiap tempat ya di kecamatan di 13 kecamatan yang ada, saya rasa mungkin Kapolres pasti sudah berkoordinasi langsung dengan polsek yang ada di 13 kecamatan seperti itu. Operasi Lilin ini akan berlangsung dari tanggal 22 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023. Seluruh masyarakat diimbau tetap menjaga situasi aman dan tidak mudah terpancing isu menyesatkan. Oleh sebab itu, datang untuk kita semuanya. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pasar murah yang dibuka di halaman kantor Dinas Pangan Kabupaten Berau di Tanjung Redep ini diserbu warga, terutama kalangan ibu rumah tangga. Pasar murah ini diminati karena menyediakan berbagai kebutuhan pokok. Dinas Pangan Berau menggelar pasar murah ini untuk memberi kesempatan kepada warga mendapatkan harga kebutuhan pokok dengan harga lebih murah. Selain itu, pasar murah ini digelar untuk memudahkan petani memasarkan hasil panennya. Dengan adanya kegiatan kita yang dilaksanakan pada hari ini, kita dengan bazar pasar murah dan juga gelar pangan lokal ini dapat membantu para pelaku UMKM dan juga petani binaan kita khusus kelompok wanita tani untuk dapat meningkatkan juga ekonomi. Kelompok wanita tani yang diberi kesempatan menjual hasil panennya di pasar murah ini senang karena hasil panen mereka banyak dibeli warga. Soalnya kan kita bisa lebih memperkenalkan produk-produk tanaman kita di KWT. Harapannya semoga sayur semakin inilah petani sayur semakin makmur. Oke. Dan semoga masyarakat lebih banyak yang mengkonsumsi sayur. Pasar murah di halaman Dinas Pangan ini akan berlangsung 2 hari. Selanjutnya, pasar tersebut akan dibuka di kecamatan-kecamatan lainnya. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.